SMP Negeri 4 Ambarawa mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional tahun 2024. Kripatlah bersatu. Dan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Jadi 2 Oktober itu kan Hari Batik Nasional. Tadi waktu apel tadi Mbak Mbaya juga hadir, saya menyampaikan bahwa kita harus merayakan milik Indonesia. Batik ini kan milik Indonesia yang sudah diakui UNESCO. Kenapa 2 Oktober? Karena 2 Oktober itu adalah hari di mana batik ini diakui oleh UNESCO. Jadi ini semua warga Indonesia harus merayakan sebelum diklaim oleh negara lain loh ya. Nanti kita teriak-teriak kalau sudah diklaim oleh negara lain. Jadi Hari Batik Nasional dengan ide dari Mbak Maya, berbatik bersama genset. Ya. Baik, yang pertama tentu kita harus bicara prioritas dulu. Kita, sebuah sekolah harus punya brand. Jadi sekolah itu mau punya brand apa? Kalau SMP 4, brandnya adalah brand budaya. Jadi mulai dari pembiasaan Senin, Selasa, Sabtu, dulu Selasa Kamis ini kami sudah memakai baju adat tradisional yaitu kebaya dan surjan. Nah, ketika kita memakai tentunya itu membeli. Oleh karena itu, mari kita kerucutkan untuk bisa membuat. Nah, di Ambarawa ini ada batik patron Ambarawa seperti yang sudah disampaikan tadi. 1867 sudah berkembang dan menuju Leiden dan akhirnya bisa dibawa kembali oleh teman-teman yang berkecimpung di perbatikan yaitu komunitas batik patron Ambarawa. Jadi ada salam untuk Mbak Dery, Pak Renggo, dan teman-teman yang lain yang sudah mengusahakan ini. Jadi ini pada ulang tahun ke-500, komunitas batik patron Ambarawa itu mempersembahkan motif-motif. Ternyata motif-motif batik patron banyak, kurang lebih 86. Nah, oleh karena itu ini disampaikan kepada masyarakat, ayo kita lestarikan seperti itu. Nah, ini SMP 4 menangkap sebagai suatu prioritas tadi. Jadi prioritas sekolah apa? Kita sekolah budaya. Terkait dengan prioritas sekolah. Itu aja ya? Fokusnya itu ya? Kita mau fokus apa? Kalau SMP 4 mau bicara budaya, ya semua budaya yang kita punya mari kita angkat. Termasuk tadi berpakaian, kemudian cara membuat dan yang lain yang kita punya aja lah kita angkat seperti itu. Jadi prioritas aja kita mau apa? Artinya sebenarnya mengungkap sesuatu potensi lokal itu dengan sangat sederhana itu ya? Iya. Hanya. Dan sekarang dengan kurikulum Merdeka itu bisa ditangkap dengan P5. Oh. Jadi P5 itu ini kan kearifan lokal. Waktu itu pernah kita mengangkat Terabi Ngapen. Okay. Kemudian membuat batik patron, ini proses ya. Okay. Dan akhirnya tahun 2023 bahwa batik patron Kripatwa ini sudah diluncurkan oleh Bupati Semarang di SMP Negeri 4 Ambarawa. Dan harapannya sudah ada lanjutannya nih. Sudah diluncurkan ya Mbak ya. Jadi yang dipakai anak-anak itu sudah diluncurkan. Batiknya yang ini motif batik tambal Kanoman. Jadi yang dipakai anak tadi itu yang kuning tadi adalah motif tambal Kanoman yang diluncurkan pada Mei 2023. Yang seret itu? Iya. Bukan seret. Yang kayak seperti ini tapi warnanya kuning. Motifnya ada berapa Bu patron itu Bu? 86 atau 87. Banyak sekali lah. Siapa yang mau melanjutkan ini? Kalau bukan kita. Oke Bu, sebenarnya dari ini mengerucut ke patronnya, patron itu sendiri. Yang ditonjolkan oleh patron ini apa? Kan ada kalau di Kabupaten Semarang batik candi. Songo. Nah, untuk patron ini apa sebenarnya? Oh gitu. Jadi motif-motif patron banyak sekali tadi ya. Okay. Tapi paling tidak saya yang tahu karena menjadi seragam SMP 4 adalah motif tambal Kanoman ini. Oh, gitu. Tambal itu memperbaiki. Kalau filosofinya seperti itu. Okay. Kemudian di sini ini juga ada motif ceplok. Oh. Ceplok seperti ini. Ini namanya motif ceplok. Ini yang saya pakai juga ceplok. Ini juga patron, Pak. Jadi kami di SMP 4 sudah untuk ibu guru sudah ada 2. Oke, 2 area. Untuk produksinya sendiri sekarang di mana Pak? Kalau yang sekarang sedang memproduksi yaitu di Poncol Jambu Pak Mahfud Fauzi.
Oh gitu ya. Jadi ada tempat produksi ya. Jadi kalau mau ke sana besok kita tanggal 8 hari Selasa kita juga mau mengunjungi. Kalau sudah ada yang menginisiasi, ada yang menggerakkan, bahkan langsung ke akar-akarnya begitu, harus ada pihak lain lagi di luar ya. Yang pertama mungkin kalau memang sulit untuk langsung menembus atas ya, itu ditularkan ya, inspirasi ini ditularkan ke SMP atau SMA yang lain, kan banyak ini sekolah. Tadi pertanyaan Bapak mungkin realnya supaya sekolah ini mau melakukan tuh bagaimana? Mungkin awalnya terkait mesti kendala dana kali ya. Itu dananya berapa besar? Itu Bu Maria Utami bikin berapa ratus juta pada nanti mungkin Ibu mesti singgung itu supaya pada berani kepala sekolah. Nah, idealnya sih memang dari atas ya, dari top down. Kebijakan ini top down, bahwa keluarkan seperti surat apa sih, perda atau apa begitu untuk berbatik patron di mana saja disebutkan setiap hari apa. Terus juga lumbung-lumbung atau titik-titik produsen ini juga di empowering ya, diberdayakan. Di apa sih kebutuhannya? Lalu untuk menularkan keahlian ini supaya tidak terputus bagaimana? Itu harus secara integral ya, secara menyeluruh duduk bersama para budayawan, seniman, UMKM duduk bersama. Ini nanti gimana? Dijadikan satu agenda besar dari pemerintah daerah Ambarawa. Itu menurut saya dari pihak luar. Karena kalau gerakan ini terlalu dari grassroots juga lama pencapaiannya. Jadi mesti top down. Nah, untuk top down ini memang mesti banyak audiensi, pendekatan. Salah satunya adalah dengan unjuk budaya yang dilakukan hari ini oleh SMP Negeri 4. Ini salah satu unjuk budaya yang efektif menurut saya. Karena apa? Akan di viralkan, ada YouTube, mungkin ada media, nanti dari kami juga dari Semarang kita akan bawa berita ini, kita akan backup dari Semarang. Jadi dari berbagai lini supaya yang di atas sana itu loh, ini grassroots sudah sedemikian ini, sebenarnya tinggal ketok palu gitu ya. Ya, tapi kita kan ngomong gampang ya. Ini prosesnya mungkin yang ini, tapi intinya adalah jika itu mungkin dilakukan, kenapa tidak? Karena apa? Sekali lagi saya katakan ini potensi ekonomi kreatifnya luar biasa. Tadi Ibu ngendiko bahwa ini sudah diproduksi, sudah dipakai. Nah sekarang kita teriak-teriak, ini ekonomi lesu, bla bla bla, efek dari ini. Nah supaya tidak lesu harus ada langkah kreatif. Kenapa ini tidak dihidupkan? Saya membayangkan ada berapa ribu ASN, ada berapa juta, ratus ribu siswa ini. Ini kalau digerakkan untuk menggunakan batik patron ini, UMKM akan terangkat. Ini hanya angka kasar saja ya saya. Tapi itu sangat mungkin. Jadi Ambarawa akan leading, akan dikenal sebagai sebuah kabupaten yang benar-benar top down dari pemerintah atas hingga bawah, hingga rakyat-rakyatnya itu sungguh nguri-nguri budaya dan berpotensi untuk menjadi sebuah kabupaten yang maju secara ekonomi juga UMKM-nya. Kami berlima berkebaya dan berjarik datang ke sini tadi dari pukul 5 dari Semarang dengan senang hati, dengan bangga. Karena apa? Kita hari ini akan mengikuti apel budaya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Dari berbagai banyak undangan dan kegiatan, komunitas kami sangat memprioritaskan momen ini untuk kami hadiri. Mengapa? Karena sangat edukatif acaranya. Yang pertama, itu tadi ada apel budaya. Yang kedua, ada workshop membatik. Nanti juga ada workshop tutorial bagaimana cara mengenakan kain jarik ala Gen Z. Lalu yang terlebih lagi yang sangat menarik ya bagi kami adalah adanya upaya untuk mengangkat batik patron Ambarawa. Nah ini luar biasa. Komunitas kami sudah ada selama 8 tahun ini ya, komunitas di Ajeng ini, di mana kegiatan kami salah satunya adalah edukasi budaya juga ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, memperkenalkan salah satunya apa itu kebaya, apa itu batik. Lalu batik itu ada yang punya filosofi, ada yang tidak punya filosofi. Lalu mengenal berbagai macam motif yang kita belajar untuk mencintai harus belajar dulu. Nah, ini ada batik patron Ambarawa. Sangat menarik. Mengapa? Karena selama ini
hegemoni batik yang kita tahu itu batik keraton ya. Kita tahu ada sogan ya dengan segala motif yang sudah pakem, ada parang, ada yang biasanya motif-motif yang diciptakan dari dalam tembok keraton. Dan itu kebetulan ada warga Ambarawa yang pergi ke Belanda, ke Leiden, Museum Leiden, dan di sana menemukan corak batik bertuliskan dari Ambarawa. Dan batik itu memang coraknya patron. Sebenarnya patron ini batik yang bisa dikatakan setengah jadi ya. Karena dari sket baru ke malamnya. Makanya rata-rata batik patron itu hanya 2 warna. Warna dasar dan warna malamnya. Untuk ke depan sangat baik sekali, sangat mempunyai harapan yang besar bahwa di masa depan batik patron Ambarawa ini akan booming, karena jarang sekali ada daerah-daerah yang mempunyai ikon batik. Biasanya Solo, Jogja, Pekalongan. Dan ini Ambarawa benar-benar tidak terduga. SMA Negeri 4 Ambarawa melestarikan budaya karena pernah mencanangkan batik patron oleh Bapak Bupati, sehingga selalu setiap ada event-event budaya Indonesia selalu didengung-dengungkan. Jadi SMA Negeri 4 salah satu sekolah yang mengunggulkan budaya.